Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Sam di channel Sarip Puji, kita lanjutkan perbincangan santai ini di siang hari bersama dengan kerabat Sam ini. Jadi pulang bang ini nih, ini bukan lagi kacang-kacang ini guys, ini PLN peduli ini. Jadi di bincang-bincang ini nih dengan kerabat Sam ini itu terkait dengan usaha yang selama ini digeluti, karena yang beberapa video yang pernah aku bikin itu kan terkait dengan pengembangan usaha. Yang sekarang ini kan kita belum tahu ini bagaimana perkembangan usahanya di guys. Tetapi karena saya lihat ini kan muka sudah cerah begitu ini, berarti ada tanda-tanda yang baik ini guys. Coba kita mau belum tahu ini ceritanya bagaimana nih tentang usaha-usaha yang ada di tempatnya nih. Nah, melalui channel ini, melalui perbincangan ini kita akan mengupas terkait dengan perkembangan usaha yang sementara ini dijalankan oleh kerabat Sam, dan mudah-mudahan dengan perbincangan ini ada manfaatnya lah untuk teman-teman sekalian, para pencinta kerabat Sam. Kebetulan sudah ada beberapa yang yang mengikuti perbincangan kita ini. Itu berarti bahwa ada tanda positif. Mudah-mudahan walaupun secuil manfaatnya itu yang penting ada. Daripada kita ini membuang-buang waktu, lebih baik kita bincang-bincang santai terkait dengan usaha ini. Nah, jadi sekarang ini bagaimana? Karena perut ini kan tambah besar. Perut tambah besar karena kurang olahraga. Jadi guys, ini terlalu banyak dulu. Terlalu banyak dulu di komputer akhirnya perut naik. Iya. Lalu bagaimana? Sudah menemukan semacam rohnya begitu tentang usaha ini? Seperti yang awal dulu kita katakan bahwa menjemput rezeki, menjemput matahari. Menjemput matahari. Sama dengan menjemput rezeki. Oh iya. Jadi tapi ini terbukti tidak? Ini terbukti. Guys, buat teman-teman yang mau berusaha atau mau menggeluti di bidang usaha, harus setidaknya harus di masa pandemi. Itu di masa pandemi. Karena kemarin kita bincang lagi di masa pandemi, wah itu ancur betul. Tapi kan ibarat mesin kan bisa dipulihkan. Mungkin dia umurnya sedikit terlepas. Itu kan tinggal diganti umurnya saja dan dipasang ulang. Sudah umur baru. Sama dengan ini. Jadi tantangannya juga memang berat, tetapi kan juga dikasih jalan keluar. Nah, sekarang ini kan sudah ada di tempat usaha yang baru yang kemarin kita perbincangkan itu. Cuma kan kemarin itu pertama itu keuntungan presentasi di bawah nol, terus mengalami beberapa bulan itu presentasinya sudah sampai di titik nol. Berarti ada peningkatan. Ada. Nah, sekarang dari 0 ke 1 ke 2 ke 3 ini nggak tuh belum tahu. Nah, ini yang kita mau bincangkan ini sudah 1 ke 2 ke atau 3 atau bagaimana? Jadi ini guys, kenapa sudah meranjak dari titik 0 ke 1? Karena sebelum kalau mau berhasil, saya sarankan terutama menjemput matahari dan menjemput rezeki di pagi hari atau di subuh. Karena biasa tuh rezeki datang pada saat subuh. Pada saat selesai semuanya subuh, rezeki muncul. Yang penting jangan lewat. Jangan lewat dari pagi jangan. Pas selesai sholat subuh langsung buka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harus banyak-banyak berbuat amal. Itu yang sebenarnya itu pertama, berbuat amal dulu, baru ke situ. Tapi terserah guys mau kemana, yang ke satu, yang kedua, tapi itu sama. Dan alhamdulillah sekarang muka saya mungkin sudah cerah guys. Jadi maksudnya sudah
Ya, maksudnya sudah menemukan bentuknya begitu. Sudah sekarang ini sudah yang kemarin itu roh tidak tahu rohnya mau kemana nih, bingung. Yeah. Pada saat sekarang rohnya sudah dapat. Yeah. Sehingga alhamdulillah. Tapi sebelum guys tahu bahwa percetakan kami itu nama percetakan Bunglon. Ya, oh iya, jadi sudah di deskripsi itu. Jadi sudah ditulis deskripsi di channel Saripoji itu. Nama percetakannya itu percetakan Bunglon. Jadi guys, kalau misalnya ada yang berminat silahkan saja ke percetakan Bunglon. Itu juga ada deskripsi itu. Itu di depan pintu gerbang YIN Ambon. Nah, jadi kalau kita dari atas ke bawah, berarti dia ada sebelah kanan. Iya, kanan. Kalau dari kampus ke atas, sebelah kiri. Nah, lalu guys, alhamdulillah, yang jelas ada perkembangan baik. Ada perkembangan baik terhadap usahanya kerabat Sami ini. Tapi kan kita tidak puas sampai di situ. Tapi kita akan mengasah lagi, melihat di mana kekurangannya, supaya ke depan yang kita harapkan semakin berkembang. Dan mungkin bisa membuka lagi cabang di mana begitu. Supaya apa guys? Supaya kita bisa minum kopi lagi dengan sadar. Lalu berarti sudah ada yang kenal. Sudah mungkin sudah ada juga langganan mungkin dari dosen-dosen atau dari mana yang mungkin mencetak atau menjilid buku dan sebagainya. Dan kemarin saya lihat itu jilidnya itu kan tinggi, tebal sekali. Ada bahkan pernah saya posting di saya itu. Ya. Bukunya tuh sekitar hampir dekat 4.000. Itu satu buku. Jadi insya itu jilidnya loh. Tebalnya tuh hampir 4.000. 4.000. Satu ring itu berapa? Satu ring 500. 500. Berarti kalau dikali berarti 2.000 lembar. 2.000 lembar satu buku itu jilid buku. Jilid buku. Tebalnya seperti gunung itu kan. Baru insya Allah bikinnya juga cepat. Karena konsumen mau cepat, tepat dan jelas. Wah, berdampak juga harus dijalani dengan cepat, dan jelas. Iya, jadi itu guys. Jadi cerita-cerita ini nih, mudah-mudahan kan bisa lebih menambah semangat lagi supaya bisa lebih dikenal lagi. Dan itu yang guys yang saya pernah bilang bahwa untuk kompetensinya ini kerabat Sami ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Jadi 8 tahun dia honor, 8 tahun dia honor di salah satu percetakan, dan itu percetakan cukup terkenal di kota kami. Dan di situ dia dibimbing di Gembleng. Akhirnya sekarang itu pengetahuan itu, keterampilan itulah yang diaplikasikan, dan alhamdulillah sudah berdiri sendiri. Dan sekarang sudah melayani beberapa sudah 1.000 masyarakat. Nah, utamanya ini yang masalah jilid ini. Jadi masalah jilid ini yang masih menjadi problem di beberapa percetakan ini. Utamanya di jilid yang satu gunung ini. Ya, dia pun terbalik satu gunung guys. Jadi keterampilan ini yang dimiliki oleh kerabat Sam. Sehingga dengan keterampilan itu sudah pasti ada nilai jasanya keterampilan itu. Kalau orang ke sana ya bukan saja misalnya dari bisnisnya itu, tapi jasanya itu itu yang dibayar. Yang dibayar oleh pelanggan, konsumen. Dan kalau hasilnya dia puas, sudah pasti dia akan akan berulang datang, dan pasti akan juga mempromosikan kepada teman-temannya bahwa di tempat itu bisa menjilid dengan jilidan seperti ini. Nah, jadi lalu ada juga yang kemarin itu kan ada yang cetak buku lagi. Ada. Jadi guys, untuk yang percetakan gulung ini jadi banyak. Kalau mau cetak buku bisa, mendesain juga bisa. Cuma satu saja yang tidak bisa.
Apa itu yang tidak bisa di sana? Cetak anak. Cetak anak di darah. Jadi itu kan, kalau itu ada aturannya tersendiri. Tapi kalau mau cetak buku saja guys, model apa insya Allah bisa apa namanya dilakukan. Dan kemarin juga kan sudah ada tambah lagi peralatan baru. Ya. Nah ini juga salah satu bagian dari penjilidan itu. Nah yang kemarin apa itu? Kemarin itu alhamdulillah barusan beli mesin spiral besi. Sekarang kan kalau bicara spiral berarti mesin spiral yang sebenarnya antara plastik dan besi sama saja, tapi kalau lebih enak dilihat itu besi. Ya besi. Karena dia lebih simpel. Tapi itu kan bisa juga untuk dipakai di plastik tuh. Oh tidak bisa. Oh ini jadi untuk besi. Kalau besi, mesin besi berarti besi lagi. Tapi kalau untuk spiral plastik ya plastik lagi. Tidak bisa kombinasi antara plastik besi lari ke plastik lari ke besi. Oh saya kira itu semacam giginya saja diganti. Tidak. Oh jadi di giginya tersendiri lagi. Giginya tersendiri juga, alatnya juga tersendiri. Iya gigi besi. Iya gigi besi. Ada gigi plastik. Ada memang itu giginya gigi besi, cuman lubangnya itu tidak sesuai dengan spiral besi. Iya karena kan kebanyakan kita lihat itu, kebanyakan yang saya lihat itu kan yang jadi spiral yang plastik. Iya. Oh ini yang besi. Ini yang besi alhamdulillah. Berarti dia lebih bagus lah sekiranya. Lebih bagus daripada yang plastik. Kalau plastik kan bisa digunting-gunting. Nah, tapi kalau besi ini alhamdulillah ya. Kekuatannya dia lebih bagus. Kekuatan lebih bagus. Nah, jadi itu guys. Jadi ini kalau ada yang mau menjilid spiral, berarti nanti bisa menghubungi percetakan Bunglon. Iya. Nah, jadi ada deskripsi itu percetakan Bunglon. Silakan nanti menghubungi itu. Gini, ada yang perlu yang saya sampaikan. Ya. Percetakan saya ini punya langganan sudah sampai di, alhamdulillah SPT. Saya pernah kirim ke bahkan tual itu saya cetak undangan itu. Berapa itu? Kalau tual itu cetak undangan kemarin terakhir 300. 300. Itu undangan bahkan. Iya. 300 lembar. Nah, kalau yang di Wahai itu 800 undangan, bahkan saya langsung turun antar ke sana. Itu diminta oleh yang punya undangan. Ongkosnya ditanggung semua oleh yang punya undangan. Karena yang punya undangan dia puas. Baru harganya juga bisa dijangkau. Yang paling penting. Jadi kalau harga terjangkau, kemudian hasilnya terbaik, nah kemudian pelayanan juga terbaik, ya sudah. Itu sudah yang menjadi kunci. Iya. Dan insya Allah itu akan ditingkatkan lagi karena tempat yang usaha sekarang ini itu kan sudah ya seperti tadi sudah dikenal. Kemudian nanti karena saya dengarnya ini kan bergeser sedikit. Oh iya, kalau bicara bergeser, kemarin itu mungkin agak bawah. Dia di bawah, dia di bawah tangga. Oh ini sekarang ini dia sudah di depan jalan. Alhamdulillah tinggal satu langkah saja, langsung masuk di tempat percetakan. Jadi tidak usah langsung turun lagi ke bawah. Tinggal satu langkah langsung masuk. Oh, jadi lebih praktis. Oh iya. Berarti jalan dulu. Jalan sudah tol. Sudah tol. Nanti kemarin ini penurunan. Iya, kemarin penurunan sekarang tertata. Wah ya kalau penurunan blok. Berarti apalagi pas sampai tikungan hancur. Nah itu sudah. Takutnya kan ya sampai turun remblok. Orang bukan lari percetakan, tapi jalan lari kenapa? Jadi itu bincang-bincang santai kerabat Sam, guys. Jadi alhamdulillah dengan keadaan seperti ini sudah memberikan gambaran bahwa yang kemarin terjadi waktu awal-awal pandemi itu alhamdulillah sudah mulai merangkak maju tahap demi tahap. Insya Allah nanti semakin hari semakin menuju kepada harapan yang kita inginkan bersama. Amin. Jadi percetakan Bunglon ini mungkin ya dengan melalui channel ini sekaligus ya
memperkenalkan percetakan bulung ini kepada halayak yang lebih luas. Mudah-mudahan ini bisa bisa lebih dikenal dan bisa melihat. Karena orang mengatakan itu kan begini, kalau tidak dirasakan maka kita tidak akan pernah tahu. Nah, jadi kalau tidak pernah mencoba mencetak di percetakan bulung, maka pasti tidak tahu bagaimana hasilnya. Coba-coba dulu. Coba dulu. Kemudian dengan apa? Dengan pelayanan yang mungkin lebih daripada tempat-tempat yang lain. Jadi itu pasti dijamin. Seperti yang pernah saya bilang, apa salahnya orang yang mencetak undangan 200, kita gratiskan 2 atau 3 dan sebagainya. Itu pasti. Kemudian seperti orang yang fotokopi, apalagi kan ini mahasiswa, siswa dan sebagainya. Ya, kalau misalnya dia fotokopi 100 lembar, 200 lembar, ya apa salahnya kita gratiskan ya mungkin 3 sampai 5 lembar. Ada. Kalau itu gini Pak. Iya. Bahkan pernah mahasiswa turun survei. Iya. Mahasiswa tanyakan bahwa kenapa Pak kok harga segini sampai tanda kutip mahasiswa bisa jangkau harganya. Iya. Lalu saya katakan bahwa selain saya buka usaha, saya juga membantu mahasiswa untuk mempermudah. Ya. Kenapa guys? Karena kerabat Sami ini juga sudah alami. Jadi sudah pernah alami itu bagaimana menjadi mahasiswa. Bagaimana kesulitan mahasiswa. Sehingga dengan membuka usaha ini bukan sekadar hanya betul-betul mengejar keuntungan. Tidak. Tetapi di dalam usaha itu terselip ibadah di dalamnya. Jadi tadi salah satu, kalau kita membantu, misalnya ini, kasihan seorang mahasiswa, mungkin kirimannya terlambat, lalu dia sudah dikejar untuk menyelesaikan studinya. Kemudian kan pasti harus perbanyak skripsi atau tugas-tugas lain lah. Nah, kalau seperti itu, insya Allah di percetakan bulung itu masih bisa ditolerir. Artinya bisa dia membantu untuk beberapa kesulitan itu. Bisa. Karena itu tadi dia sudah pernah mengalami bagaimana seorang mahasiswa, kemudian ketika orang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan, dan pada saat yang sama orang bisa membantu, kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaannya. Nah, itulah yang menjadi motivasi juga ini usaha Kerabat Sam, bahwa bukan sekedar mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi bagaimana di dalam usaha itu kita juga bisa beramal. Itu yang paling penting. Makanya gini, Pak. Pernah saya katakan bahwa ada lagi bahkan dosen turun survei bahwa dia katakan kepada saya bahwa kenapa kok harganya bisa dijangkau. Lalu saya katakan berulang, saya di sini bukan semata-mata buka usaha atau cari keuntungan, tapi bagaimana saya padukan antara amal dengan usaha. Sambil beramal, sambil berusaha. Ya, karena itu guys, itu kan satu istilahnya, dia satu urat. Nah, jadi kalau insya Allah, jadi karena amal itu yang kita butuh itu keberkahannya. Keberkahan apa? Keberkahan usaha itu. Karena kalau keberkahan itu tidak bisa diukur. Nah, kemudian itu bukan urusan manusia, itu urusan kita, tapi urusan Sang Pencipta. Kalau Sang Pencipta mengatakan, dengan ibadah yang kau lakukan ini, saya akan berikan yang lebih. Tidak ada yang bisa menahan, guys. Tidak ada yang bisa menghalangi itu. Nah, kenapa tidak kita melakukan itu? Mudah-mudahan dengan dengan cara yang kita lakukan seperti itu, ya, yang kita kan butuhkan tadi itu, usaha ini bertahan dan semakin hari semakin meningkat. Kalau dia meningkat, maka jangkauan untuk beramal lagi ini kan lebih luas. Nah, itu. Jadi itu yang harapan dari Kerabat Sam ini. Dan kami juga selalu berdoa untuk Kerabat Sam ini supaya itu tadi dipercepat bertemunya cita-citanya itu, guys. Jadi kan setiap orang kan punya cita-cita, punya hajat. Mudah-mudahan dengan secepatnya itu mencapai itu. Karena kalau saya tidak salah, itu ada orang pernah mengatakan begini. Ketika kita misalnya berusaha di usia muda,
ada orang mengatakan kalau usia sudah sampai 38 tahun, lalu belum mencapai cita-cita itu, maka orang itu mengatakan kemungkinan mencapai cita-cita itu sudah tidak bisa lagi. Jadi batas umur untuk mencapai cita-cita itu 38 tahun. Nah, jadi ada orang mengatakan seperti itu, walaupun mungkin ada pengecualiannya, tetapi mungkin rata-rata ya, mungkin rata-rata dari hasil pengamatan si pengusaha itu, miliarder itu, sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa rata-rata umur seseorang untuk melakukan usaha dalam mencapai cita-citanya itu, maka harus bergerak sampai pada umur yang 38 tahun. Jadi mudah-mudahan ini karawat belum sampai 38 Amin. tahun. Nah, nanti 38 tahun cita-cita sudah bisa tercapai. Minimal mendekati cita-cita. Ya, jadi kita ini kan semua bercita-cita yang lebih baik, kan? Tidak ada orang yang bercita-cita yang kurang baik. Ini ya cukup sabar saja. Mudah-mudahan yang saya semakin berkembang, jadi kita bisa minum kopi lebih banyak lagi, guys. Oke, jadi mungkin kita tidak terlalu panjang ini perbincangan tentang usaha ini. Kesimpulannya adalah pertama, kompetensi itu penting. Kompetensi itulah yang dibeli oleh konsumen. Kemudian pelayanan prima, pelayanan terbaik kita berikan pasti juga akan menghasilkan yang terbaik. Demikian juga sebaliknya. Kemudian kita dengan pelayanan terbaik itu kan dengan sendirinya, tanpa kita yang memperkenalkan usaha ini, maka yang memperkenalkan sendiri usaha kita ini adalah konsumen itu sendiri. Nah, sehingga perlu kita menjaga istilahnya uhuwalah, menjaga silaturahmi antara si pemilik usaha dengan konsumen. Berikanlah pelayanan terbaik, insya Allah juga hasilnya pasti akan kembali yang terbaik. Dan itu tadi, ingat bahwa cita-cita harus dicapai sebelum berumur 38 tahun. Itu menurut orang-orang begitu. Apa ini benar atau tidak, tapi saya pernah mendengar dan membaca tentang hal tersebut. Jadi saya kira itu, guys. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya kepada teman-teman sekalian. Dan apa yang kita perbincangkan ini ya dalam rangkaian bincang santai saja, guys. Jadi ini bukan perbincangan yang berat-berat, tapi apa yang kita alami sehari-hari ini kita mau bincangkan di sini. Dengan harapan bahwa apapun yang kami perbincangkan, kita berharap sekali lagi punya manfaat, punya dampak kepada orang lain. Semoga kita sama-sama maju dan bergerak untuk mencapai apa yang kita cita-citakan masing-masing. Nah, baik untuk usaha maupun kegiatan-kegiatan lain. Ya, saya kira itu, guys. Dan mungkin ada closing statement sebelum kita akhir perbincangan ini. Karena ini, guys, kami ini masih menunggu satu ini kerabat Sabi ini belum ada, ini dia kawan ini dia sudah menuju ke sini atau di mana. Nah, kalau yang satu ini itu juga menarik juga kita bincang-bincang dengan teman yang satu ini. Karena ada juga usaha yang dia sementara rintis, tetapi masih dalam proses. Insya Allah mudah-mudahan kerabat Sabi ini diberikan semua kekuatan, diberikan keberkahan supaya kita di cita-cita kita masing-masing bisa kita capai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan semua itu tidak akan lepas dari petunjuk ilahi. Kalau Tuhan belum mengizinkan, maka kita tidak akan mencapai itu. Tetapi Tuhan juga akan melihat usaha kita. Semakin kita serius, semakin kita berusaha dan keras, maka dengan sendirinya tangan-tangan Tuhan juga akan semakin menyambung. Insya Allah. Dan yang kita harapkan itu kan keberkahan. Seperti tadi, keberkahan itu kan tidak ada batasnya. Karena sumbernya dari yang tidak terbatas. Sehingga kita menuju ke arah situ semua. Oleh karenanya,
kita juga seperti yang Kerabat Sam sampaikan bahwa kita berusaha, dengan usaha itu kita memperoleh ya pendapatan lah, walaupun tidak seberapa, tetapi kita mengharapkan dari pendapatan itu karena kita barengi dengan amal, dan amal itu nanti akan memiliki keberkahan. Dengan itulah kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Saya kira itu saja guys, apa yang kita perbincangkan pada siang ini. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaat untuk teman-teman sekalian, dan terutama juga kepada diri kami sendiri. Kalau ada kekurangan kami minta maaf, karena ini cuma bicara santai. Entah ini bermanfaat atau tidak, tapi harapan kita adalah bermanfaat. Demikian Kerabat Sam di channel Syarif Fauzi, para pencinta, kami akhiri perbincangan ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan perbincangan lain. Mudah-mudahan bisa memberikan kepuasan kepada pencinta Kerabat Sam di channel Syarif Fauzi. Saya kira demikian perbincangan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas.